itu muncul dari orang miskin yang tak bersabar kan? Banyak muncul penyakit A sampai Z yang sulit untuk ditemukan obatnya. Kamu udah di wilayah ini bodoh lah ya. Tahu itu wilayah. Nah, kembali. Ini tadi murni kita bahas ke yang tidak dianggap tidak murni. Ya, yang murni tetap pulang ke murni, karena kelemahan sebenarnya adalah kekuatan. Kelemahan manusia, pola berpikirnya, pola cenderung dari kecurigaan masa sekarang yang sudah dicurigai dari masa lalu. Itu kan satu kelemahan. Takut tentang masa depan itu kan sudah curiga. Bahwa manusia setelah dia bisa bicara, setelah manusia bisa berpikir, mengajak itu sudah memikirkan nanti ke depan saya gimana, nanti kehidupan saya gimana. Bukan kehidupan kepada sananya, tapi kehidupan di dunia. Itulah pola-pola yang saya masuki. Ini kelemahan lah ya. Kelemahan ini ya yang saya masuki. Iya. Memang. Iya kok. Anda tidak mengakuinya. Ya memang. Sekarang kayak gini, lebih ditakuti mana antara orang kaya sabar dan orang miskin sabar? Saya lebih takut orang kaya sabar. Oh ya, suka kaya berarti ya? Sebab apa? Orang kaya sabar kami menggodanya sulit. Orang miskin sabar menggodanya mudah. Mudah. Kemudahan pada posisi kefikirannya. Ya. Kalau kaya sabar, kesulitannya luar biasa. Karena dia dengan kesabaran hartanya, dengan kesabaran itunya dia berbagi kemanapun dengan hartanya, maka runtuhlah kami. Orang miskin sabar juga meruntuhkan kami, tapi kami bisa menggodanya untuk menjadikan fakir sefakirnya, sehingga dia beralih pemikiran bahwa saya sudah melakukan kegiatan apapun tapi sana tidak merespon, itulah kami masuk. Jadi miskin adalah pintu masuk kami, tapi miskin yang sabar sulit untuk kami masuk. Sekarang kita bicara miskin ya. Miskin apa dulu miskin? Ini apa miskin? Kita lagi bicara tentang yang mudah untuk Anda. Tadi kan enggak ada pilihan sebenarnya kan? Ya ada nggak ada pilihan memang. Tidak ada pilihan. Lebih sulit mana, lebih menakutkan mana, kaya sabar dan miskin sabar? Anda tetap memilih orang miskin sabar karena dengan kemiskinan Anda lebih mengamunisi darat, laut, dan udara. Mengamunisi manusia udara itu ngarang kan. Ya amunisinya kan kayak gitu Anda ya. Menyerang dari segala penjuru. Boleh lah. Ya kan kayak gitu. Nah sekarang orang miskin sabar, tapi di situ itu kesabarannya menuntun kepada wilayah murni. Itu bagaimana? Lebih ditakuti orang yang kayak gini, apa orang yang kaya juga sabar dan menempatkan pada posisi murni? Murni dalam wilayah yang tadi, yang menjatuhkan biji itu tidak ada tangan siapapun. Itu murni. Lebih menakutkan yang mana maksudnya? Ya semuanya menakutkan lah. Ngarang sampai begini sudah angkat tangan. Ini semuanya menakutkan semuanya. Terus ada orang miskin yang suka menyendiri, dengan orang kaya juga suka menyendiri. Menyendiri untuk apa? Harus dijelaskan. Menyendiri untuk mencari apa? Menyendiri mendekatkan kepada penciptanya. Ya seperti ini semua saya. Ngarang sampean. Lebih menakutkan ini ya. Ini sudah saya tidak mau ngomong lah. Ini terus sudah antara orang kaya sabar dan suka menyendiri. Orang kaya kan seharusnya berkomunitas, berkomunikasi, solider.
bukan soliter. Solidarnya dengan apa dulu? Kalau solidar dengan sesama orang kaya, lalu dia dengan para cendekian yang mengetahui kita, ya kami tidak bisa masuk. Ya karena judulnya Kaya dan Sabar. Iya, ini sudah kami tidak bisa masuk lah. Sekarang coba Anda berbicara solidarnya dengan orang yang seperti ini, itu kebanggaan saya lah, baru saya senang. Ini orang miskin sabar soliter, menyendiri. Lebih menakutkan mana dengan miskin sabar solider, menyampur sosial. Lebih menakutkan yang menyendiri. Yang soliter ini. Iya. Wah, ini milih dia. Ya. Yang menakutkan itu sih. ini bergabung, orang miskin ketika bergabung dengan orang banyak, dia akan bisa terpengaruh. Tapi kalau dia menyendiri kepada sananya, kami sulit untuk mempengaruhi. Sangat menakutkan. Gitu. Anda berbicara kok menakutkan terus, saya jadi malas. Nanti balik, nanti santai saja. Kapan? Nanti kalau orang miskin jimat dengan istrinya, oke? Nanti juga saya kalah lagi nantinya. Loh, ntar ini ya kan, coba kita sudah. Ini kan alat banding semuanya ya. Yang kami nanyakan. Iya, silakan. Orang kaya sabar solider, dia menakutkan. Orang kaya sabar soliter juga sangat menakutkan. Orang miskin solider masih menakutkan tapi masih diharapkan. Ya. Orang miskin sabar soliter sudah menakutkan, tidak ada celah bagi Anda ya. Ya. Sekarang berbalik sekarang. Ya, berbalik ke arah saya. Iya. Iya harus. Dari tadi saya 7-0 ini sudah. Pemainnya 7 berarti bukan sepak bola ini. Dan saya dapat apa-apa, saya 0 terus. Orang kaya tentunya bersenggama dengan istrinya, tapi tidak bernilai sodako, karena orang kaya ini nilai sodakonya adalah tak kalah solidernya dikeluarkan. Halo? Ya silakan Anda bercerita, nanti saya menanggapinya. Lah orang miskin besarnya hati untuk mengeluarkan, akhirnya hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, berjimak dengan istrinya. Yang ini tidak ada kepemilikan. Mana tasbihnya orang kaya, mana tahlilnya orang kaya, mana tahlilnya orang kaya yang tidak bernilai sodako bagi orang miskin. Itu di mana cara pemahaman kamu, Tan? Saya bangsa ini punya muter-muter seperti Anda berbicara ini saya tidak bisa masuk ke dalam ini. Berhubungan manusia miskin dengan istrinya, ya. Tapi dia melakukan memasrahkan, intinya kan memasrahkan kepada yang, karena dia mau kata aja, ya kami tidak bisa masuk lah. Sekarang orang miskin yang tidak asli, anggapan tidak asli. Orang miskin tidak asli, ya, sudah miskin ya asli kok, tidak asli. Tadi kan bicara tidak ada, semua adalah asli darinya. Sekarang yang anggapan manusia yang enggak asli ini, kita miskin tidak asli itu. Iya. Manusia yang beranggapan ini enggak asli ini. Ini miskin-miskinan ini. Iya. Miskin apa? Ya, kita lagi bicara harta. Miskin harta. Kalau tadi udah kaya semuanya, miskin bukan satu wilayah tertentu, karena soliternya ini sangat menakutkan, itu kekayaan yang luar biasa. Sekarang miskin yang memang miskin harta. Perbandingan kaya harta dan miskin harta. Kaya harta dan kaya miskin harta. Iya. Kalau ini bisa masuk. Nah, ini memang wilayah Anda semuanya. Orang miskin mati, orang kaya mati. Di sini udah mati apa belum? Ya belum lah. Mati apanya? Yang ini pertanyaannya. Dari tadi ada miskin mati. Maksudnya miskin mata. Miskin ininya. Miskin harta.
Orang namanya miskin harta itu berasa mati hidupnya. Loh, ya tidak bisa lah. Kalau orang sudah miskin harta merasa mati, itu adalah saya. Berarti mati ya. Saya tidak mati. Itu sudah menjadi sifat saya karena dia akan mengingkari apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Mati sininya. Tahu sini, nggak tahu. Ini lagi urusan bagian kamu, kok kamu marah-marah? Ya, dia marah-marah, saya menjelaskan. Nah, kita lagi ngomong miskin mati, kaya mati. Miskin mati, kaya mati, yang kaya apa nanti diseliwerkan lagi. Saya tidak dapat apa-apa lagi. Ini orang kaya mati karena apa? Yang tidak sabar, hanya mengandalkan harta, tetap solider, bahkan sosial. Karena orang kaya tidak bernilai, tasbihnya adalah sodako, tahlinnya bersodako, ininya sodako. Makanya orang miskin ini juga, yang miskin harta ini, tatkala tidak kontribusi dengan alamnya, itu kan miskin. Sudah miskin, tidak mau berbagi amalan kepada selingkuh, itu miskin tambah miskin. Mati enggak? Ya mati. Saya kata mati lagi, mati. Ya mati. Kamu melihat itu mati lah ya. Mati. Bukan lemah lagi. Nanti lemah lagi nanti. Orang kayak gini maksudnya posisi ini. Ini sudah lemah. Mati apanya berarti? Yang kaya mati apanya, yang miskin mati apanya? Mati tentang dia memuji kepada Tuhannya. Mati itunya. Paham nggak? Ya paham. Mati itunya. Bangsa Anda adalah menang duluan. Ya karena diciptakan duluan, tapi tetap kalah saja. Ya memang menang duluan. Akhir-akhir ini kalah. Kan udah menang dulu, udah payah dulu, menang dulu. Kan udah bahagia dulu. Pernah ngalami kebahagiaan kan? Tidak. Kebahagiaan yang di mana? Ya karena dicipta dulu. Dicipta dulu, tapi ketika si manusia ini diciptakan, itu adalah bencana bagi kami. Itu jelas. Nah, kan Anda udah pernah bahagia. Apakah kebahagiaan itu akan kembali? Tidak akan kembali lagi. Makanya kebahagiaan dulu. Sekarang tinggal gantian dan selamanya gitu. Dari tadi kan saya mau ngomongkan tadi, stuck lagi saya. Ini sudah tidak menguntungkan bagi bangsa kami. Saya sudah ngomong ini ternyata hanya untuk dijadikan permainan Anda ini. Anda kan udah tahu. Enggak, dari pertama saya ketarik ke sini udah tahu akan terjadi seperti ini. Kalau seperti ini, saya tidak akan ngomong pada Anda. Saya putus Anda. Kalau mutus saya berarti mutus menungsa kan? Iya, tugas kami memang sebisa mungkin membawa manusia, memutus manusia. Kamu tahu ayah dari ibu dan ayahnya Nabi Adam, tahu enggak? Enggak tahu. Ya ayo ngarang sampean. Setahu kamu ciptaan lah prosesnya. Dari tanah adalah ibu. Jadi punya ayah. Tanah dan airan ya. Tanah, air, dan udara. Iya, makanya bumi adalah ibu. Air adalah ayah. Tidak, saya mati dia mau mengatakan tidak mengakui saya. Dia adalah ciptaan, Mak. Ciptaannya paling menjijikkan bagi kamu. Loh. Tidak mengakui yang tidak berayah dan beribu? Tidak. Ya, setuju juga saya. Terus ketidakngakuannya? Kami diciptakan dari bangsa yang panas. Dia diciptakan dari bangsa yang tenang.
menerima apapun, ya kan? Di apapun. Itu juga menjadi kecemburuan kami. Mengapa kami tidak diciptakan dari itu? Dah, jangan menyalahkan Allah lagi dah. Oh ya jelas. Sing salah Gusti Allah bae. Udah boleh pulang. Kalah Anda ya. Ya kalah boleh lah. Ya. Miskin ada. Miskin ya boleh. Saya sumpah tadi kamu miskin. Iya, miskin apa? Yang punya ilmu siapa? Hah? Kalau yang punya ilmu ya selamanya kaya akan ilmu Allah. Enggak. Allah itu kaya akan ilmu. Saya tetap fakir. Oke? Miskin lah. Fakir bela. Miskin lah. Fakir. Miskin lah. Ngomong jangan fakir. Miskin lah. Saya mintanya fakir. Miskin. Fakir. Miskin. Kamu yang miskin. Enggak, saya yang tidak mau. Saya fakir, kamu miskin. Kamu miskin. fakir apa? Fakir apa kamu? Kamu fakir apa? Kalau kami memang fakir, kamu aja yang miskin. Enggak, saya tidak mau miskin. Kenapa? Apa beda fakir dan miskin? Menurut kalau miskin itu bisa digoda. Wilayah apa? Harta wilayah apa? Yang miskin tentang minum uang, keimanan itu bisa kita goda. Kalau fakir, enggak bisa goda. Enggak bisa goda. Jadi, udah lah ya selesai. Iya, selesaikan. Ya. Mangga. Mangga. Ini ada kalangan yang tertawa juga, ikut tertawa. Mangga. Oh, ya Anda. Apa? Yang guyang apa? Guyu-guyu. Baru kali ada kalah itu. Saya sering melihat. Saya kalah. Ya. Miskin kan ada mengaku miskin tadi. Kalah. Semua itu kalah semua. Hebat itu bangsa saya itu. Ya. Jadi bahagianya kali ini kalah. Iya, kalah. Oh, jadi ada hakim kalah kayak gitu. Iya, kalah. Hari ini manusia ini kalah menurut siapa? Menurut bangsa kami. Itulah miskinnya Anda. Itulah miskinnya Anda. Kalah kok dihakimi dewek. Harus ada hakimnya itu ngomong kalah. Siapa yang menghakimi? Itu sudah menyatakan kalah itu. Itu keputusan sepihak. Ya tidak. Itu harus Coba kita selektif. Ya, silakan. Kalau bukan keputusan sepihak. Ya. Tadi saya kalah dari kata-kata teman Anda itu. Allah menciptakan manusia penyabar, tenang, dingin. Saya pakai itu apa yang tadi diomongkan. Ayo, kalah apa menang? Ya kalah. Ya sudah Pak miskin. Jadi bangsa Anda tertawa barusan menang. Itu baru sepihak. Padahal baru saya ambil pengakuan bangsa Anda pun mengakui kalau tercipta dari bumi dan air serta udara. Ini adalah unsur yang tenang, dingin, selalu memberi, menyejukkan. Ya saya suka ke arah situ, wilayah yang kayak gitu. Terus Anda bahagia sekali. Kebahagiaan Anda enggak jadi apa-apa bagi saya. Anda menghakimi sepihak, menang, kita menang. Jungkel-jungkel itu kan. Lihat teman. Ini kalah apa menang? Ini belum dihakimi. Boleh tertawa lagi. Silakan tertawa lagi. Tadinya saya mancing, bahwa Nabi Adam itu punya ayah. Nabi Adam itu punya ibu. Tadinya saya memancing itu. Udah? Kalah saja. Iya. Bangsa kami tetap kalah dengan manusia. Artinya sudah jelas. Bangsa kami tetap kalah dengan manusia aja. Manusia makin mengalah adalah makin kuat. Kami semakin berangas, semakin lemah. Itu aja. Iya. Kesimpulan gitu. Seperti itu aja. Ya. The end. Jadi kalau manusia berangas itu lo saya. Itu aja. Seperti itu selesai.
Ya wis, the end. Dari kapan Anda itu berlomba untuk kalah dan menang, Bang Sanda? Sejak kapan ada peradilan dari iblis untuk kalah dan menang? Kami selalu bangsa yang menang. Yang kalah itu manusia. Kalau sudah menurut Anda menang, kenapa harus mengalahkan manusia? Loh, kalau tidak dikalahkan, suatu saat dia akan menang, maka harus kita kalahkan terus. Ya katanya udah kalah. Loh, maka semakin kalah semakin kita tindas kalau bisa. Kalau bisa. Udahlah, ini nanti buka rahasia yang segala tidak mau saya. Selesai lah ya. Ada rahasia. Sudah tutup semua. Ini ada rahasia. Enggak, ini. Sejak kapan Anda itu merahasiakan sesuatu? Semakin manusia semakin saya tekan, semakin dia mendekatkan kepada sananya. Orang miskin kami tekan, semakin dia mendekat kepada sananya. Itu selesai. Itu yang Anda rahasiakan? Iya. Ini bukan rahasia bagi kami. Loh, ya rahasia. Kayak gitu kok rahasia? Ya sudah. Manro buka. Udah pulang kok. Enggal-enggal manro buka. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita banyak poin yang kita dapatkan dari motivasi hadis yang luar biasa, bahwasannya semuanya murni. Tidak ada tangan campur siapapun, cara Allah menyelenggarakan semuanya. Itu murni. Kodrat iradah Allah. Murni, tidak ada campur tangan malaikat. Siapapun itu murni. Nah, untuk mau wilayah murni, berasa sekali. Nah, untuk wilayah yang kayak gini, akhirnya muncul antara miskin sabar, solider, miskin sabar, soliter, kaya sabar, solider, dan kaya sabar serta soliter. Semuanya adalah sangat ditakuti oleh kalang-kalangan setan dan antek begundalipun. Jadi, untuk memilih, sejak kapan Allah menciptakan kita itu suruh memilih? Itu kan tidak. Hidup saja gratis. Tidak ada hidup dipajak ataupun hidup itu sudah gratis. Seandainya kon milih, enggak, ini sudah murni. Itulah kalau Allah itu murni semuanya. Kata Tuhan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ada syafi'in wa ada kalimat rabbana tamat wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.